Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan area sekitar sekolah Walrus, di mana Sanji dan Jinbe sedang bertarung melawan seorang raksasa bertanduk yang telah diubah menjadi iblis oleh Im Sama. Raksasa bertanduk ini berasal dari suatu wilayah dunia bawah, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Sama seperti Loki dan Harald, raksasa yang satu ini memiliki darah campuran antara raksasa Elbaf dan ras raksasa kuno. Bahkan darah raksasa kunonya lebih dominan, yang membuat bentuk fisiknya menjadi lebih mengerikan. Maka ketika dia diubah menjadi iblis dengan teknik Domi reversi, dia menjelma menjadi musuh yang merepotkan untuk pihak Elbaf. Kekuatannya mengalami peningkatan signifikan dan dia pun sepenuhnya berada di bawah kendali Im Sama. Meski begitu, Sanji dan Jinbe masih tetap bertarung dengan baik melawannya. Nah, Jinbe memakai beragam teknik dari karate manusia ikan. Bahkan ada pula beberapa jurus baru yang dia pakai di sana. Sedangkan untuk Sanji, sang koki bajak laut topi jerami itu telah memasuki mode Ifrit Jambe, sehingga dia bisa bertarung dengan sangat lincah. Tapi rupanya di sini Sanji masih cukup menahan diri. Memang dia tahu bahwa raksasa bertanduk itu sangat kuat, tapi Sanji juga paham bahwa kedepannya nanti masih akan ada musuh-musuh lain dari pihak pemerintah dunia yang lebih merepotkan. Maka dari itu, Sanji mengerti bahwa dia masih harus menyimpan banyak tenaga karena pertempuran masih akan sangat panjang. Sanji juga berencana untuk menghajar dan menghabisi Sommers karena dia telah mengikat Robin dengan tanaman berduri. Sanji tentu tahu bahwa Sommers sebagai kesatria suci bisa melakukan regenerasi berulang kali. Dengan begitu, jika Sanji memang ingin memberi pelajaran kepada Sommers, maka Sanji harus menyimpan banyak tenaga untuk menyerang Sommers berulang kali sebanyak mungkin supaya regenerasinya bisa diatasi. Sanji memang harus lebih effort untuk melawan seorang kesatria suci sebab dia belum membangkitkan haus Shokuhaki. Untuk orang-orang yang memiliki haus Shokuhaki, mereka tidak perlu terlalu effort berlebihan untuk melawan seorang kesatria suci, sebab dengan haus Shokuhaki mereka bisa memperlambat kemampuan regenerasi para kesatria suci. Nah, sedangkan Sanji yang belum memiliki haus Shokuhaki, dia harus lebih effort dengan cara menghajar kesatria suci itu secara terus-menerus. Dengan tendangan api biru Sanji, meski dia belum memiliki haus Shokuhaki, dia tetap bisa memberi dampak kepada tubuh kesatria suci. Asal, syaratnya adalah dia harus menyerang terus-menerus secara beruntun supaya efeknya bisa terasa di tubuh kesatria suci. Dengan begitu, jelas Sanji masih harus menyimpan banyak tenaga untuk melawan Sommers nanti. Jadi dalam pertarungan melawan raksasa bertanduk di area ini, Sanji tidak boleh langsung bertarung dengan serius. Dia harus tetap menahan diri supaya tenaga yang dipakai tidak terlalu banyak. Meski sambil menahan diri, tapi Sanji juga tetap memberi perlawanan dengan sangat bagus, sehingga banyak serangan darinya bisa mengenai raksasa bertanduk itu. Raksasa bertanduk pun tentu juga membalas dengan berbagai teknik, sehingga Sanji dan Jinbe harus menangkis dan juga menghindar. Tak lama berselang, Im Sama mengirim sekelompok raksasa iblis lain untuk melawan Sanji dan Jinbe. Kemudian dia memerintahkan si raksasa bertanduk itu untuk pergi ke area yang berbeda dan mengincar Loki. Untuk sekarang, raksasa bertanduk itu adalah raksasa iblis terkuat di Elbaf. Bahkan secara individual, raksasa iblis bertanduk ini lebih kuat daripada Dory ataupun Brogy dalam mode raksasa iblis. Jadi Im Sama ingin memanfaatkannya untuk melawan Loki saja. Menurut Im Sama, Sanji dan Jinbe bukanlah masalah besar. Loki adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada mereka berdua. Memang Im Sama bisa menduga bahwa raksasa bertanduk tersebut pun belum tentu bisa menang menghadapi Loki. Tapi setidaknya dia bisa membuat Loki bertarung dengan lebih serius. Dengan begitu, Im Sama bisa menganalisis lebih jauh lagi dan juga lebih detail tentang kekuatan Loki yang sesungguhnya. Selain dapat membuat Loki bertarung dengan lebih serius, raksasa bertanduk ini pun berpotensi membuat tenaga Loki berkurang sangat drastis. Maka memang pilihan tepat ketika Im Sama mengirim raksasa tersebut untuk mengincar Loki di area lain saja. Untuk mempercepat pergerakan raksasa bertanduk itu, Im Sama memerintahkan Killingham untuk mengirim monster mimpi buruk berwujud burung besar ke tempat si raksasa bertanduk itu berada saat ini. Raksasa bertanduk tersebut pun naik ke atas monster burung. Lalu mereka terbang menuju ke tempat di mana Loki berada sekarang. Sanji dan Jinbe yang tidak tahu rencana dari Im Sama merasa heran mengapa raksasa bertanduk itu
langsung pergi setelah raksasa iblis lain datang ke sini. Namun mereka harus fokus melawan para raksasa iblis yang ada di hadapan mereka sekarang, sehingga mereka pun belum bisa mencari tahu lebih lanjut tentang rencana dari Im Sama. Jumlah dari para raksasa iblis yang berdatangan itu pun terbilang cukup banyak, jadi Sanji dan Jinbe memang tidak boleh lengah. Dalam waktu singkat, raksasa bertanduk yang dibawa terbang oleh monster mimpi buruk tadi telah tiba di area Loki. Seperti yang Mimin bahas sebelumnya, di area itu pun ada juga Zoro, Hajrudin, Stenson, dan para prajurit lain. Mereka semua serentak melihat ke udara di mana sang raksasa iblis bertanduk dan juga monster mimpi buruk sedang terbang di sana. Nah, Loki dan Zoro bisa merasakan dengan jelas bahwa raksasa iblis yang datang kali ini memiliki aura yang sangat berbeda. Raksasa bertanduk pun melompat turun dari sana yang mengakibatkan tanah langsung hancur dan area tersebut pun berguncang sangat hebat. Setelah Loki memperhatikan, dia menyadari bahwa raksasa iblis itu adalah sang raksasa bertanduk dari dunia bawah. Loki mengenal secara pribadi siapa raksasa tersebut, dan Loki juga tahu bahwa sang raksasa bertanduk itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Loki berkata, cukup disayangkan dia berubah menjadi iblis, padahal dia bisa menjadi sangat berguna jika bertarung di pihak Elbaf. Diperlihatkan kilas balik singkat ketika Loki masih dirantai di dunia bawah Elbaf selama 6 tahun belakangan ini. Raksasa yang tinggal di dunia bawah hanya ada 2 orang saja, yaitu Loki yang terikat dengan rantai di bawah pohon Adam dan juga raksasa bertanduk yang memang tempat tinggalnya berada di sana. Raksasa Elbaf lain pada umumnya tinggal di dunia matahari, sedangkan para bangsawan Elbaf tinggal di dunia surga. Rupanya si raksasa bertanduk yang memang tinggal di dunia bawah beberapa kali pernah mengunjungi Loki yang sedang terikat dengan rantai. Mereka berdua sebenarnya tidak berteman, tapi karena kebetulan tinggal di wilayah yang sama, jadi ada momen-momen tertentu di mana si raksasa bertanduk itu ingin berbicara dengan Loki. Si raksasa bertanduk itu pun berkata kepada Loki, apakah Loki tidak kesepian dirantai di dunia bawah seorang diri seperti ini? Loki menjawab, dia tidak kesepian sama sekali, karena ada seseorang yang selalu menemaninya berbincang meski hanya lewat Denden Mushi. Tentu orang yang Loki maksud di sini adalah Mosa, karena memang hanya Mosa saja yang selalu menemaninya berbicara melalui Denden Mushi. Si raksasa bertanduk itu pun berkata, ternyata Loki lebih beruntung daripada dirinya, karena meski Loki sedang dirantai sendirian, tapi dia masih punya teman yang selalu menemaninya berbicara melalui Denden Mushi. Sedangkan si raksasa bertanduk ini tidak memiliki teman sama sekali, bahkan seseorang untuk diajak mengobrol pun tidak ada. Raksasa-raksasa lain cenderung takut kepada raksasa bertanduk ini karena reputasi yang sudah tersebar. Raksasa bertanduk ini adalah sosok yang sangat mengerikan. Loki pun berkata, kalau begitu mengamuklah saja di atas sana, beritahu kepada semua orang bahwa kau juga layak dihormati. Orang-orang akan cenderung menghormati kita jika mereka takut kepada kita. Dulu juga Loki sering mengamuk di berbagai wilayah di dunia matahari supaya mereka tahu siapa itu Loki. Namun si raksasa bertanduk menanggapi dengan bilang dirinya tidak mau melawan bangsanya sendiri. Meski mereka tidak suka kepadanya, tapi dirinya tidak mau melukai mereka. Jadi ternyata raksasa mengerikan ini sebenarnya adalah sosok yang baik. Hanya saja dia memang memiliki penampilan dan reputasi yang sangat mengerikan. Loki yang mendengar itu pun suka dengan sifat dari si raksasa bertanduk ini. Bahkan Loki berkata, jika dirinya nanti sudah bebas dari rantai batu laut ini dan berlayar lagi sebagai seorang bajak laut, dia akan mengajak si raksasa bertanduk ini untuk menjadi kru di kelompoknya. Kekuatannya yang sangat besar dan sifatnya yang mirip dengan Loki pasti akan membuat kelompok mereka menjadi kelompok yang sangat hebat. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali memperlihatkan Loki yang menatap raksasa bertanduk yang sedang dikendalikan oleh Im Sama itu. Loki sebenarnya cukup sedih karena raksasa tersebut sedang dikendalikan oleh pihak musuh, padahal Loki berniat untuk menjadikannya seorang rekan. Tapi di sisi lain, Loki juga senang karena ada kesempatan untuk melawan dan mengetes kekuatan dari raksasa bertanduk itu. Zoro yang ada di sebelah Loki pun mulai bersiap untuk melawan raksasa bertanduk tersebut. Tapi tiba-tiba Loki berkata, serahkan saja raksasa itu kepadanya. Loki ingin berduel 1 lawan 1 melawan orang itu karena dia mengenalnya secara pribadi. Zoro sebenarnya sangat ingin melawan raksasa bertanduk itu, tapi dari tatapan Loki, dia sepertinya benar-benar ingin melawan raksasa bertanduk tersebut seorang diri. Karena Zoro menghargai tatapan mata Loki yang penuh dengan tekad itu, dia pun menuruti perkataan dari Loki. Zoro menyerahkan pertarungan melawan si raksasa bertanduk itu kepada Loki saja. Kemudian terjadi hal yang tidak terduga, di mana Hajrudin melihat ke arah desa barat tempat Jarul berada saat ini, di mana di sana terjadi kekacauan yang sangat besar lagi. Tadinya area itu sudah dibereskan oleh Zoro, Hajrudin dan kawan-kawan, tapi kini malah mulai kacau lagi. Tentu itu adalah situasi yang sangat gawat karena Jarul yang sudah sangat tua dan tidak bisa bertarung dengan optimal berada dalam bahaya besar. Zoro pun bergumam sendiri dengan bilang, di mana si alis keriting itu sekarang ini? Seharusnya dia juga melindungi area tempat Jarul itu. Seperti yang kita tahu, Sanji tadi masih berada di area tempat Robin masih terikat tanaman berduri, sebab di sana juga masih banyak raksasa iblis yang terus berdatangan. Dengan begitu, Sanji belum bisa pergi menolong Jarul. Hajrudin pun bilang kepada Zoro dan yang lain sebaiknya mereka kembali ke tempat Jarul berada itu. Lagi pula, Loki di sini yang mengatasi si raksasa bertanduk seorang diri. Zoro dan yang lain pun setuju, sehingga mereka langsung pergi lagi ke tempat Jarul. Setelah Zoro dan yang lain pergi, Loki dan si raksasa bertanduk pun
mulai saling beradu serangan. Raksasa bertanduk itu telah mendapatkan sebuah senjata baru dari Im Sama setelah dia diubah menjadi raksasa iblis. Senjata baru ini sangat kuat dan juga unik. Sepertinya senjata-senjata semacam itu keluar dari dimensi khusus yang hanya bisa diakses melalui kekuatan Im Sama. Mirip seperti Luffy dalam mode Gear 5, Im Sama sendiri juga memiliki dimensi khusus yang bisa mengeluarkan berbagai benda yang menarik. Untuk mengeluarkan benda-benda kecil, dimensi itu biasanya diakses melalui buku sihir saja. Sedangkan untuk mengeluarkan benda-benda berukuran besar melalui lingkaran sihir atau metode yang lain. Detail bagaimana cara kerja kekuatan Im Sama memang sangat misterius. Di area yang berbeda, ada kelanjutan dari pertarungan Luffy, Bonnie, Franky, dan Lilith melawan banyak musuh. Di sana, Bonnie sedang dalam mode Nika dengan teknik Distorted Future. Namun ketika Bonnie melihat lebih banyak hasil Luffy dalam mode Gear 5, Bonnie berkata bahwa teknik tiruannya secara kekuatan terbilang sangat jauh di bawah Luffy. Franky yang juga mendengar itu pun berkata bahwa hal tersebut bukan masalah. Bonnie saat ini sudah terbilang lumayan kuat, dan teknik bernama Distorted Future yang Bonnie pakai itu juga adalah teknik yang sangat menarik karena membuat dia bisa berubah menjadi bermacam-macam sosok. Selain bisa berubah menjadi mirip dengan mode Gear 5 Luffy, Bonnie pun dapat menjelma menjadi sosok-sosok yang lain. Franky lalu bertanya, sosok apa lagi yang bisa Bonnie tiru? Bonnie pun menjawab bahwa dia masih belum tahu pasti, sebab belum banyak perubahan yang pernah dia coba dengan teknik tersebut. Namun berhubung pertempuran di Elbaf kemungkinan besar masih akan sangat panjang, maka Bonnie berpotensi untuk mengeksplorasi kemampuan Distorted Future lebih jauh lagi. Tiba-tiba, Luffy mengeluarkan aura panas dalam mode Gear 5. Aura panas ini adalah salah satu variasi teknik dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Luffy padahal tidak mengeluarkan serangan elemen api ataupun serangan berwujud matahari, tapi aura di sekelilingnya seolah terasa sangat panas. Luffy pun dengan cepat memukul para raksasa iblis itu dengan tangan kosong. Pukulan itu bukanlah suatu jurus, melainkan hanya pukulan normal biasa. Namun tiba-tiba para raksasa iblis itu terbakar setelah terkena pukulan dari Luffy tadi. Dan setelah para raksasa iblis itu tumbang karena terbakar, Luffy pun menjentikan jari, dan seketika api yang membakar para raksasa iblis itu langsung menjadi padam. Luka bakar di tubuh para raksasa iblis itu pun langsung hilang setelah Luffy menjentikan jari barusan. Tanpa Luffy sadari, ternyata ini adalah kemampuan khusus buah iblis Nika, salah satu tingkat imajinasi. Sehingga setelah mereka sadar dan terlepas dari teknik Dome Reverse nanti, para raksasa itu akan dalam kondisi yang baik-baik saja. Bonnie yang melihat itu pun terkejut dengan kekuatan Luffy. Menurutnya, teknik Distorted Future miliknya tidak akan bisa meniru kekuatan Luffy sampai sejauh itu. Kekuatan Dewa Nika Luffy memang sangat istimewa, sedangkan wujud Nika Bonnie hanyalah tiruan saja, sehingga wajar kualitas kekuatannya benar-benar sangat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!